Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخوات في الدين عزني الله وإياكم. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri adalah nikmat hidayah terhadap Islam ini. Setelah nikmat hidayah kepada Islam, nikmat sehat patut kita syukuri. Begitu pula nikmat waktu luang yang kita bisa gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 1437 tahun yang lalu telah memprediksikan bahwasannya ada dua nikmat yang banyak manusia akan tertipu dengan dua nikmat ini. Di dalam Sahih Imam Bukhari dijelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas." As-sihhat wal faraq. Ada dua nikmat yang manusia akan banyak tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan alhamdulillah di bulan yang penuh dengan berkah, Syahrul Mubarak Ramadan, begitu banyak kaum muslimin seperti antum dan kita sekarang ini alhamdulillah bisa menggunakan waktu luang mereka untuk ibadah, untuk amal saleh, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ikhwah fillah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu peringatan begitu kuat dan besar bagi seorang, baik itu muslim atau muslimah, yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, yang bulan Ramadan memasukinya dan dia mampu dan bisa untuk berpuasa. Kemudian dia keluar, bulan Ramadan keluar darinya, meninggalkan dirinya, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ya wailatah. Betapa ruginya orang seperti ini. Di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Huzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbarnya. Kita tahu, ikhwah fillah sekalian wa akhwat fiddin, mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 tahun awal beliau berada di Madinah, apa mimbarnya? Apa mimbar Nabi? Mimbar seperti mimbar kita ini? Tidak. Kapan mimbar seperti ini dibuatkan untuk Rasulullah SAW? Pada tahun ke-7 Hijriyah, ketika salah seorang wanita yang kaya dari kalangan Ansar, riwayat yang lain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, menawarkan untuk Rasulullah agar dibuatkan mimbar. Ya Rasulullah, ana ja'al laka mimbaran takhtubu 'alaiha aw 'alaihi. Wahai Rasulullah, maukah engkau kami jadikan untukmu mimbar, engkau berkhutbah dengannya atau di atasnya? Maka Rasulullah menerima. Tapi sebelumnya 7 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ala asli nakhlatin.
Beliau berkhutbah di atas apa? Sebatang pohon kurma, di antara kurma-kurma yang dipotong di tanah yang kemudian dijadikan sebagai Masjid Nabawi, ditinggalkan oleh Nabi SAW satu batang pohon kurma yang tingginya kurang lebih antara tidak mencapai setengah meter lah. Disitulah Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau jadikan mimbarnya. Di atas mimbar itulah Nabi SAW ketika suatu saat beliau berdiri, tiba-tiba beliau mengatakan amin, amin, amin. Apa arti amin? Sebagian kita sudah 30 tahun sholatnya, dan paling tidak sehari paling sedikit kita mengatakan amin 17 kali yang wajib. Nah, apa arti amin? Allahumma stajib du'aana, ya Allah kabulkan permintaan kami. Dan kita minta di dalam Al-Fatihah sebenarnya cuma satu saja kan? Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu aja yang kita minta. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka makmum kemudian mengaminkan amin. Dan ingat, amin ini bukan asal bahasa Arab. Asalnya bukan dari bahasa Arab, tapi dia adalah lughatul musta'arabah. Bahasa yang diarabkan kemudian menjadi Arab. Karena itu kita lihat orang Nasrani, orang Yahudi pun kalau berdoa mengatakan amin. Amin. Yang artinya kalau diarabkan Allahumma stajib du'aan. Ya Allah, jawab dan kabulkan permohonan dan permintaan kami. Nah, Nabi SAW 3 kali mengatakan amin, amin, amin. Berarti di sini ada doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa atau seseorang yang berdoa, dan Nabi mengaminkan. Tetapi para sahabat tidak melihat siapa yang berdoa, tiba-tiba Nabi mengaminkan. Maka karena itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau ditanya, ya Rasulullah, alama amantahu, apa yang kau aminkan tadi? Kami melihat engkau mengatakan amin, amin sampai 3 kali. Maka Nabi SAW mengatakan, atani Jibril wa qala, tadi Jibril datang kepadaku. Dari sini kita tahu ikhwafillah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam berbagai bentuk. Salah satunya apa yang tidak dilihat oleh para sahabat, dan Jibril alaihissalam hanya membisikkan sesuatu kepada Rasulullah. Rasulullah saja yang melihat. Tapi ada kalanya malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Dan ini yang paling gampang dilihat oleh para sahabat. Salah satu hadis yang masyhur adalah hadis Umar bin Khattab tentang Islam, iman dan ihsan. Malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki yang begitu bersih, putih, dengan rambut yang begitu hitam, yang tidak ada sama sekali bekas capek di dalam perjalanan. Dia datang bertanya kepada Nabi. Tapi ada kalanya malaikat Jibril tidak terlihat, dan ada kalanya yang paling berat bentuk wahyu yang datang kepada Nabi SAW, misla salatil jaras, seperti geberincing lonceng yang membuat Nabi SAW sampai gemetaran fi yaumi syadidil burudah, di hari yang begitu sangat dingin. Dan inilah yang dikatakan oleh sebagian musuh-musuh Islam dengan mengatakan bagaimana mereka mengatakan Muhammad mendapatkan wahyu Allah, wong dia penyakit ayan kok. Karena Nabi gemetar sampai suatu saat beliau itu ada di kendaraannya langsung ontanya Al-Qaswa langsung terduduk karena beratnya apa yang diterima oleh Nabi SAW. Suatu saat Zaid ibn Thabit, pahanya di bawah paha Nabi, kata Zaid, hampir-hampir aku rasakan pahaku tuh hancur ketika ada jenis wahyu seperti ini datang. Nabi berkeringat dan gemetar ketika datang bentuk wahyu seperti ini. Dan ini paling berat kata para ulama, bentuk wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ja'ani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku tadi, dan dia mengatakan kepadaku, ragima anfu rajulin, celaka seseorang wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Man dzukirta indahu falam yusallim alaik, orang yang disebut namamu tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Yang kedua, waragima anfu rajulin man wajada walidayhi hayyan aw ahadihima falam yudkhilahul jannah. Dan celaka orang yang menemukan kedua orang tuanya yang masih hidup. Mereka berdua berumur sudah sepuh, sudah tua, tetapi keduanya tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surganya Allah. Maka dari sini kita tahu
Setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid, amalan yang paling afdal, yang paling utama antara hubungan manusia dengan manusia, tidak ada yang mengalahkan seperti birrul walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Karena ini salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup dan mereka sudah sepuh, atau salah satu keduanya, tetapi keduanya tidak bisa membuat dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini yang perlu untuk kita renungi. Ikhwa fillah azakumullah. Wa ragima anfu rajulin man dakhala alaihi syahrul Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Celaka seseorang, siapapun dia, yang dia memasuki bulan Ramadan dan dia bisa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian Ramadan ini pergi meninggalkannya, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Merugi. Maka insya Allah dengan keberadaan antum kita semua di tempat majelis ilmu seperti ini, sebelum tadi pun antum membaca Al-Quran, sebelumnya pun antum berzikir, beristighfar, dan melakukan amal-amal saleh yang lain, insya Allah ini adalah salah satu hal atau beberapa hal dari amalan-amalan yang bisa mendatangkan maghfirah Allah di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan dan termasuk orang-orang yang maghfurin, orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwa fillah azakumullah. Sebagian kita, sebagian, insya Allah tidak semua, sebagian ada, bahkan mungkin banyak di antara kita, setengah kita mungkin. Di antara kaum muslimin ada orang-orang yang mulai bulan Ramadan ini mungkin bukan atau tidak dengan menyambutnya dengan benar-benar sebagaimana yang diajarkan dan dituntun oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para salaful ummah. Berbahagia, bagaimana bahagia mereka mengisi Ramadan dengan amalan-amalan saleh sehingga mereka meraih berkahnya Ramadan, meraih maghfirah di bulan Ramadan, dan mereka termasuk utaqaullah minan nar, orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah setiap malam bulan Ramadan dari api neraka. Nabi SAW bersabda, walillahi fihi utaqa'um minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan di setiap malam bulan Ramadan ada hamba-hamba yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Bayangkan, orang dicatat, dimasukkan ke dalam daftar oleh Allah, disuruh malaikat untuk mencatat dia termasuk orang yang bebas dari siksa api neraka di setiap malam bulan Ramadan. Tidakkah kita mau untuk menjadi orang-orang seperti itu? Tapi mungkin ada sebagian kaum muslimin yang tidak semangat di awal-awal datangnya bulan Ramadan. Maka mari dengar kabar gembira yang disampaikan oleh para ulama Islam, ikhwa fillah azakumullah, agar kita menyambut sisa-sisa terakhir, mengisi sisa-sisa terakhir dari bulan Ramadan, sepertiga terakhir bulan Ramadan ini dengan ibadah dan amal saleh. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menutup apa yang telah kita tinggalkan dari kelalaian kita di awal-awal masuknya bulan Ramadan. Karena ana, antum, dan kita semua di dalam Islam itu tidak dilihat bagaimana seorang memulai amalannya, bagaimana seseorang masuk melakukan suatu amalan, melakukan sesuatu di dalam Islam di awal pertama kali dia melakukannya. Bukan itu intinya di dalam Islam. Intinya adalah innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung bagaimana kita menutupnya di dalam Islam. Sehingga Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, innal khayla idha syarafat nihayatul midmar badhalat qusara juhdiha litafuzu bis sabaq فلا تكن الخيل أفضل منك فإنما الأعمال بالخواتم فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, ketahuilah sesungguhnya kuda itu, kuda balap, kalau dia di dalam balapannya sudah melihat akhir-akhir garis finish, dia akan paksakan dengan sisa-sisa tenaga untuk cepat-cepat sampai ke garis finish. Maka jangan sampai kuda itu lebih pintar daripadamu, kata Imam Ibnul Jauzi. Karena sesungguhnya di dalam Islam, inti dari amalan, inti dari apa yang kita lakukan dari amalan saleh di dalam Islam itu dilihat adalah bagaimana khatimahnya, bagaimana kita menutupnya, bagaimana khawatimnya.
Maka kalau kita, kata Ibnu Jauzi, tidak benar-benar bagus di dalam menyambut awal-awal datangnya bulan Ramadan, maka jangan sampai kita ketinggalan untuk memperbaiki di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menghapus dan mengganti kelalaian kita di awal-awal Ramadan. Dan itu pula yang dikatakan oleh Al-Imam dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, ini boleh ditulis, ini perkataan indah sekali dan ini menjadi kaidah di dalam Islam dalam semua amalan. Beliau mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Inti di dalam Islam, baik itu amalan atau apapun di dalam Islam, adalah bukan bagaimana awalnya, tapi bagaimana indah pada akhirnya, itu yang menjadi inti. Karena Nabi SAW di hadis yang sahih mengatakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat oleh Allah bagaimana seseorang menutupnya. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, asallahu subhanahu wa taala an yuhsin lana khawatim a'malina fi Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup amalan-amalan kita di bulan Ramadan dengan hal yang baik. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan, ikhwa fillah, ahsin fima baqiya yaghfir laka fima madha. Perbaiki apa yang sisa ini, yang tertinggal dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dari kelalaian yang kita lakukan di awal-awal Ramadan. Perbaiki isi yang sisa ini. Mudah-mudahan Allah melihat kesungguhan kita di akhir-akhir Ramadan ini, Allah mengampuni kelalaian dan juga apa yang kita lakukan di awal bulan Ramadan. Fagtanim ma baqiya fala tadri mata tudrik rahmatullah. Maka perbaiki dengan sungguh-sungguh apa dari sisa akhir yang kau dapatkan dari bulan Ramadan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu kapan engkau meraih dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama takunu fi akhir sa'atin min Ramadan, dan bisa jadi saat-saat itu ikhwafillah, di saat-saat hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, disitulah kita bisa meraih maghfirah, meraih rahmat Allah, meraih hamba-hamba yang termasuk utaqa Allah minan nar. Ikhwafillah, izinkan ana bercerita satu cerita saja. Cerita yang disebutkan oleh para ulama Islam di dalam kitab-kitab sirah, betapa Allah Subhanahu wa taala melihat khatimatu al-a'mal. Betapa Allah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana seorang menutup amalan. Dengan apa dia menutup amalan? Kisah ini adalah inspirasi bagi setiap orang yang ingin kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah membuka pintu taubat, pintu maghfirahnya selebar-lebarnya kepada orang tersebut. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali dimasuki oleh cahaya Islam. Dan tidak ada seorang pembesar pun di kalangan orang-orang Aus dan Khazraj dari kalangan Ansar kecuali mereka memeluk Islam. Paling telat beberapa bulan, tapi ada satu tokoh namanya Amr bin Thabit Usairim Bani Abdil Ashhal. Orang ini adalah salah satu tokoh pemimpin Bani Abdil Ashhal dari kalangan Aus selain Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Orang ini gak suka sama Rasulullah, gak suka sama dakwah. Pecah perang Badar, dia pun menganggap kemenangan kaum muslimin biasa-biasa saja. Genggam gempita Madinah menyambut kemenangan Rasulullah di Badar, dia biasa-biasa saja. Dia semakin benci kepada Rasulullah SAW. Dia tidak sekubu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi dia juga nggak suka kepada Rasulullah SAW. Tapi begitu pada tahun ketiga Hijriyah, di bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah, setelah Rasulullah dan kaum muslimin berhari raya ya, beberapa waktu setelahnya pecah perang Uhud. Rasulullah mendengar pergerakan pasukan Quraisy dari Makkah menuju Madinah. Maka Nabi pun menggerakkan pasukannya dan pada akhirnya pecahlah perang Uhud. Sebelum pecah perang Uhud ini, pasukan Rasulullah yang awalnya berjumlah berapa? Nah, jumlah pasukan Rasulullah berapa? Ada yang menyebutkan jumlahnya 950 pada awalnya. Tapi kemudian nanti Abdullah bin Ubay berhasil menarik sebagian orang sehingga jumlah pasukan Rasulullah tersisa tidak kurang dari berapa? 750 kurang lebih. Maka di dalam perjalanannya keluar menuju Uhud, Nabi melewati perkampungan suku
Aus yang bernama Bani Abdul Ashhal. Salah satu pemimpinnya namanya Amr bin Thabit. Usairim Bani Abdul Ashhal. Ketika dia melihat barisan pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW, saat itu dia tanya, ini untuk apa kalian baris ini? Untuk perang lagi? Iya. Dengan siapa? Dengan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy Mekah. Kata dia, bolehkah aku ikut? Kata Rasulullah, boleh engkau ikut, tapi engkau masuk Islam dulu. Ya baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sepanjang hidupnya dia tertinggal perang Badar, perang yang menjadi hal yang paling mulia di dalam Islam, yang tidak ada seorang pun yang pernah ikut perang Badar kecuali jaminan surga, kecuali jaminannya Allah ampuni dosa-dosanya di dunia apapun yang dia lakukan selain syirik. Saking hebatnya orang-orang yang ikut perang Badar. Dia tidak ikut, ghaib an ma'rakati Badar. Tapi subhanallah, Islam ini diajarkan oleh Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Bagaimana seorang menutup amalan? Begitu dia mendengar sabda Rasulullah, dia mengatakan, baik, kalau begitu aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Maka dia pun bergerak bersama pasukan kaum muslimin. Begitu pecah perang Uhud, dia ikut bertempur dan berperang. Akhirnya dia luka-luka parah. Begitu luka-luka parah, nggak lama meninggal dengan luka-luka yang ada pada tubuhnya. Akhirnya Nabi SAW tersenyum melihat Usairim Bani Abdul Ashhal Amr bin Thabit. Dan para sahabat termasuk Abu Hurairah sampai menggigit jarinya, dan beliau selalu mengulang kalau mengingat kisah dari Usairim bin Bani Abdul Ashhal Amr bin Thabit ini, selalu beliau mengatakan dan mengulang perkataannya, rajulun min ahlil jannah lam yasjud lillahi sajdatan wahidah. Subhanallah, kata Abu Hurairah, ini laki-laki penghuni surga tapi nggak pernah sujud kepada Allah sekalipun. La ilaha illallah. Begitu jihad dia masuk Islam, meninggal langsung. Ketika setelah masuk Islam, dia tutup hidupnya dengan hal yang indah. Maka akhwani fillah wa akhwat fid din, di dalam Islam kita diajarkan bagaimana kita menutup hidup, itulah yang paling penting. Karena itu mudah-mudahan Allah menutup kehidupan kita dengan khatimatil hasanah, dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan yang kita akan bahas pada sore hari ini, ana akan petikkan dari kitab kecil yang dikarang oleh Syekh Dr. Ahmad Farid. Beliau menulis kitab kecil judulnya Alamat Mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda cinta seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kutaib kecil ini membagi pembahasannya kepada beberapa pembahasan. Ana akan ambilkan satu pembahasan saja dari situ, yaitu melihat waktu, maka ana ambilkan sub bahasan suwarum min mahabbatis sahabah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini akan menggugah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran yang begitu indah dari cinta para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk cinta mereka kepada Rasul? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan sore hari ini, ikhwafillah. Ikhwafillah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya min sa'adatil 'abd an yarzuqahu Allah Subhanahu wa taala mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebahagiaan seorang hamba adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hatinya rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kebahagiaan seorang hamba, dan juga tanda keberuntungan seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Fa inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam aslun min usulid din wala iman illam yakun nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Dan cintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah termasuk pondasi dari agama ini. Inti agama ini adalah cinta kita kepada Nabi. Tidak sempurna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak akan sempurna syahadat Muhammad Rasulullah kecuali kita benar-benar mencintai Rasulullah dengan cinta yang sungguh-sungguh, lebih daripada cinta kita kepada kedua orang tua, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, pada keluarga kita, kepada semua manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sungguh-sungguh benar-benar dan tidak sempurna, kata sebagian tafsir para ulama salaf tentang hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, artinya tidak sempurna iman seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku ini, kata Rasulullah, menjadi orang yang lebih dia cintai daripada walidihi, ayahnya, wa waladihi, anaknya, wan nas ajma'in, dan manusia seluruhnya. Cinta ini dahsyat, ikhwafillah hazakumullah. Karena itulah Nabi SAW menekankan hal itu kepada Umar. Umar bin Khattab setelah mendengar hadis Nabi ini, suatu saat kesempatan yang lain, beliau berkata kepada Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Engkau ini lebih aku cintai dari apapun di dunia ini kecuali dari diriku. Aku masih lebih cinta diriku daripada dirimu, wahai Rasulullah. Tapi selain itu, dengan istri, anakku, keluargaku, hartaku, apapun, aku masih lebih cinta engkau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sambil menggela mengatakan, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak sempurna imanmu sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, fa wallahi ya Rasulullah, lal'an anta ahab ilayya min nafsi. Kalau begitu wahai Rasulullah, sekarang juga engkau lebih aku cintai daripada diriku juga. Maka Nabi SAW mengatakan, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, sekarang wahai Umar. Kata para ulama, al-an ya Umar, kamula imanuka. Sekarang sempurna imanmu, wahai Umar. Di saat kau mampu menjadikan aku orang yang paling kau cintai lebih daripada dirimu, daripada anak-anakmu, daripada keluargamu, daripada hartamu, dan daripada manusia seluruhnya. Kenapa, ikhwafillah? Kita harus mencintai Rasulullah dan para sahabat. Ana yakin, antum semua nggak akan bisa beramal seperti amalannya Rasulullah SAW yang kakinya pecah karena salat malam. Yang dalam satu rakaat beliau alaihi salatu wassalam membaca 3 surat, hampir 400 sampai 500 ayat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Sampai Anas bin Malik mengatakan, aku ingin membatalkan salat saking lamanya berdiri bersama Rasulullah SAW. Kita gak akan bisa mengikuti Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, dengan cinta yang kita miliki, cinta yang sungguh-sungguh yang kita miliki terhadap Rasulullah, terhadap para sahabatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan mereka, Rasulullah dan para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, annahu jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datang seorang badui. Para sahabat dulu begitu bahagia kalau datang badui. Kenapa? Para sahabat ini malu kalau nanya sama Rasulullah hal-hal yang mereka takut nanya, tapi jawabannya nanti akan membuat Rasulullah tersinggung. Takut. Tapi mereka begitu bahagia kalau datang orang badui, karena dia akan bertanya apapun tanpa takut Rasulullah tersinggung, karena memang itu watak mereka. Ceplas-ceplos ya. Kemudian dia badui ini datang kepada Nabi SAW. Thumma qala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kalau antum ditanya pertanyaan ini, jawaban kira-kira apa? Ikhwafillah hazakumullah. Langsung hari Jumat. Hari Jumat, ciri-cirinya keluar Dajjal dulu, keluar Ya'juj dan Ma'juj, keluar dabah binatang dari dalam muka bumi, dan terus kita jelaskan secara rinci. Tapi Rasulullah yang cerdas. Beliau ini pendidik, murabbi. Begitu orang ini nanya tentang hari kiamat, beliau nggak jawab kapan waktunya terjadi, karena kiamat pasti datang. Orang mati, dia sudah selesai, sudah di dunia ini. Orang mati, habis kehidupannya di dunia ini. Maka beliau mengatakan, wa madza a'datta laha. Jawaban beliau pertanyaan lagi. Engkau bertanya kapan hari kiamat, dan apa yang kau telah siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini pertanyaan Nabi. Pasti datang, tapi apa yang amalan yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Badui ini mengatakan, atau orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ma'adatu syai'a
syai'an katsira illa annani uhibbullaha wa rasulahu. Wahai Rasulullah, aku enggak punya amalan banyak yang aku andalkan untuk menghadapi kiamat. Cuma aku ini sungguh benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Antum dengar, ini kabar gembira buat kita semua. Mudah-mudahan dengan kita berjuang mengikuti sunnah Rasulullah di tengah terpaan, hinaan, ejekan, makian sebagian orang ya. Kemudian antum istiqamah berusaha untuk mengamalkan agama ini karena cinta antum kepada sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan itulah yang akan bisa memasukkan antum dan menyandingkan antum dan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu beliau mendengar, tidak ada amalan yang banyak Rasulullah kecuali aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bersama orang yang kau cintai. Jadi kalau kita sekarang idolakan pemain bola, Pak, ya sama pemain bola kita kumpul besok hari kiamat ya. Di mana para pemain bola itu ya, kalau mereka kafir ya di situ mungkin kita. Karena Nabi jelas mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang orang yang kau cintai. Kalau kita cinta sama artis bintang sinetron ya, kita juga akan dikumpulkan sama orang-orang tersebut. Maka Anas bin Malik begitu kegirangan, begitu bahagia mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadzal a'rabi anta ma'a man ahbabta." Maka kita para sahabat Nabi tidak pernah berbahagia sebahagia kita saat mendengar Nabi mengatakan kepada orang Badui ini, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Fa'ana wallahi uhibbur rasul wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali was sahabata Rasulillah wa ana arju an akuna ma'hum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas bin Malik, maka aku persaksikan demi Allah, aku mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Uthman, Ali, para sahabat Nabi. Dan mudah-mudahan aku berharap dengan cintaku yang tulus kepada mereka, aku akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka, walaupun aku belum bisa beramal seperti amalan mereka. Ini hal yang di bawah ini ya khafillah. Walaupun kita yakin gak mungkin seperti para sahabat. Ini anak akan gambarkan sekarang bentuk kecintaan para sahabat yang artinya sekuku saja kita belum ada dengan para sahabat Rasulullah SAW dalam cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam satu perkataannya beliau mengatakan, inna qiyamal madhi wa thana'i alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi wa tawqiri lahu qiyamud din kullihi wa suqutud din kullihi. Sesungguhnya menegakkan pujian, sanjungan, mengagungkan Rasulullah SAW termasuk menegakkan agama ini. Karena itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita nggak mungkin mengagungkan, memuliakan seseorang kecuali karena kita cinta kepadanya. Dan orang yang tidak mengagungkan Rasulullah, tidak memuliakan Rasulullah, berarti dia sudah menghancurkan agama ini karena dia dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad tarjama as-sahabatu ridwanullah alaihim ajma'in hubban nabi tarjamatan amaliyah. Dan para sahabat sudah menerjemahkan terjemahan yang benar-benar realita di dalam kehidupan mereka dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabadhalu arwahahum wa amwalahum rakhisatan fi sabilillah wa hubban wa ta'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka, harta mereka, keluarga mereka, dan apa yang mereka miliki itu rakhisah, murah, nggak ada harganya bagi mereka dalam rangka di jalan Allah, dalam rangka mentaati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang digambarkan secara nyata oleh seorang sahabat. Tolong antum ingat ucapan beliau ini dan beliau ini, karena dahsyatnya beliau ini dalam merubah perjalanan sejarah Islam. Kalau bukan karena kuatnya beliau dalam berkata ini, Rasulullah masih ragu mau perang nggak di Badar atau tidak, kalau bukan dikuatkan oleh seorang sahabat ini. Karena itu tidak salah Nabi SAW sampai tergopoh-gopoh keluar dari rumahnya
ketika beliau ini wafat. Kenapa? Karena malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, man hadza mata min ashabika ihtazza arsyur rahman li mautih." Wahai Rasulullah, siapa ini yang meninggal hari ini dari para sahabatmu, yang dia ketika meninggal bergetar arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung lari dari rumahnya dan kemudian langsung lari ke tenda yang dibangun oleh beliau di masjid untuk merawat sahabat ini, karena dia terluka, terkena panah di perang Khandaq. Dirawat oleh Nabi biar Rasulullah bisa menjenguknya setiap hari, karena Nabi tidak bisa melupakan jasa pemuda sahabat ini. Beliau berumur ketika meninggal tidak lebih, saya lebih tua daripada beliau. Beliau berumur 34 atau 35 tahun ketika syahid karena luka dari perang Khandaq ini. Tapi beliau salah satu manusia yang merubah perjalanan Islam ini. Beliau adalah Sa'ad bin Mu'adz. Beliaulah ketika perang Badar, Nabi SAW tahu Abu Sufyan berhasil meloloskan diri bersama kafilah dagangnya. Padahal ini inti yang akan dituju oleh Nabi ketika beliau keluar dari Madinah untuk mencegat kafilah dagang, agar mereka mendapat rampasan perang karena membalas perbuatan orang-orang Quraisy yang merampas tanah, harta, rumah dan apa yang dimiliki oleh kaum muhajirin. Antum bisa bayangkan, mereka seenak-enaknya menjual perabotan apa saja yang ada di rumah Rasulullah. Peninggalan Khadijah, mereka seenaknya meninggalkan dan menggadaikan karpet-karpet dan perabotan yang dimiliki oleh Abu Bakar di rumahnya di Mekah, oleh Abu Jahal dan yang lainnya. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau ingin memberikan pelajaran terhadap orang-orang Quraisy. Mendengar kembalinya kafilah dagang atau qafilatul Quraisy raji'atan minasyam. Beliau mendengar kafilah dagang Quraisy kembali dari negeri Syam dengan membawa begitu banyak bahan makanan dan perbekalan untuk orang-orang Quraisy. Maunya Rasulullah dicegat, memberi pelajaran kepada mereka. Tapi Abu Sufyan mendengar berita ini, berhasil meloloskan diri, dan pada akhirnya yang keluar adalah pasukan perang Quraisy yang dipimpin oleh tidak kurang dari 24 tokoh-tokoh mereka yang dulu adalah orang-orang yang selalu mendustakan Rasulullah dan juga selalu menghina dan mencaci maki dan juga menyiksa Rasulullah dan para sahabatnya di Makkah. Dan mereka dipimpin oleh Fir'aun hadhil ummah, Abu Jahal. Begitu mendengar kurang lebih hampir 1950 atau 1000 pasukan keluar, Nabi jumlah pasukannya nggak lebih, persis sama seperti pasukannya siapa? Pasukan siapa? Jumlah pasukan Nabi ini persis. Ini flashback sejarah sebenarnya. Sejarah itu sebenarnya berulang, cuma pelakunya berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Tapi sejarah biasanya selalu berulang. Ini perang Badar ini ulangan dari sejarah ribuan tahun yang lalu, ketika pasukan iman dan tauhid memenangkan pertempuran di hadapan pasukan syirik dan kekufuran, yaitu pertempuran yang dipimpin oleh siapa? Raja Talut, yang orang-orang barat menyebutnya dengan nama siapa? King Saul. Talut disebut oleh orang Nasrani, orang Yahudi dengan nama Saul, King Saul. Makanya mereka namakan anak-anak mereka dengan bangga Saul. Nah, Saul memimpin pasukan Bani Israel untuk berperang melawan orang-orang Amalekah yang menguasai Palestina atau Biladu Kan'an. Bertemu dengan rajanya yang bernama Goliat, atau dalam Al-Quran disebut namanya dengan Jalut. Di antara pasukan Talut atau Saul ini ada seorang pemuda berani bernama David atau Daud alaihi salatu wassalam. Dan dialah kemudian yang nanti membunuh Raja Jalut, sehingga pertarungan David PS Goliat katanya. Padahal itu pertarungan Daud melawan Jalut kalau dalam Al-Qur'annya. Maka pertempuran Badar sebenarnya ulangan dari ini. Ini tapi lebih dahsyat. Pasukan Talut itu yang tadinya keluar ribuan, tapi kemudian sesuai dengan mentaati apa yang dilarang. Jangan minum air sungai Tabariyah, air sungai Yordan sampai nanti kita sampai dulu, nggak ada yang taat. Maka mereka minum. Akhirnya kata Talut, jangan ada yang ikut kepadaku. Kalau nggak ada yang taat kepadaku, jangan ikut. Maka yang taat kepada beliau hanya 314 atau 319. Nah, itulah jumlah pasukan Rasulullah di perang Badar. Bertemulah dua pasukan. Tapi Nabi SAW tahu 60 sampai 70 itu orang muhajirin. Sementara sisanya
itu lebih daripada 180-an itu orang Ansor, atau 210 atau 220 itu orang Ansor. Maka ketika Nabi meminta pendapat dari para sahabatnya, ayuhan nas ashiru alayya, berikan aku pendapat kalian, kita perang atau tidak ini? Semua mereka orang-orang muhajirin satu persatu berdiri dan mengatakan ayo kita perang Rasulullah SAW. Nabi tetap mengatakan ashiru alayya ayuhan nas. Lihat Nabi menghormati orang yang lebih mayoritas, yang lebih dominan. Ayo berikan aku pendapat kalian. Maka di antara sahabat Ansar tidak ada yang bangun. Sa'ad bin Mu'adz kemudian bangkit dan beliau mengatakan wa ka'annaka turiduna ya Rasulullah, engkau seolah-olah menginginkan kami wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ajal? Iya, memang orang Ansar yang aku ingin pendapatnya. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan perkataan yang luar biasa, ya khafillah. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kesiapan mereka untuk memberikan apapun yang mereka miliki untuk perjuangan Islam dan untuk mentaati Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, innana qad amanna bik wa saddaqnaka wa annana amanna bik wa saddaqnaka wa anna ma ji'ta bihi huwal haqq. Ya Rasulullah, hadhihi amwalana baina yadayk, khudh minha ma syi'ta wa da' minha ma syi'ta wa ma akhadtahu minha kana ahabbu ilaina mimma taraktahu. Wahai Rasulullah, demi Allah kami sudah beriman kepadamu dan kami sudah yakin apa yang kau bawa ini adalah kebenaran. Maka ini harta kami di hadapanmu, ambil yang kau mau, tinggalkan yang kau mau. Wa ma taraktahu wa ma akhadtahu minha kana ahabbu ilaina mimma taraktahu. Dan apa yang kau ambil wahai Rasulullah itu jauh lebih kami senangi dari apa yang kau tinggalkan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, law ista'radta bina hadzal bahr fahudtahu lahudnahu ma'ak. Jikalau engkau ini mengajak kami untuk menyeberangi lautan merah ini, menyelam ke dalamnya, kami akan menyelam bersamamu. Wa ma takhallafa minna rajulun wahid. Tidak ada satu pun di antara kami yang akan meninggalkanmu. Kami akan ikut bersamamu. Inna lasubrun fil harb. Kami orang-orang yang sabar di dalam peperangan. Sudukun indal liqa. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh ketika menghadapi musuh. Famdi ya Rasulullah lima amarakallah. Maka ayo berjalan, apapun perintah yang diperintahkan oleh Allah, kami akan ikut bersamamu. Bersinar wajah Rasulullah. Maka beliau mengatakan, ayo kita berjalan, kita hadapi mereka. Maka demi Allah, Allah sudah memperlihatkan kepadaku di mana mereka akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dan akhirnya berubah sejarah. Maka kaum muslimin berada, dan alhamdulillah adanya masjid Masjid apa ini? Al-Fattah, dengan kemenangan salah satunya berkat kemenangan kaum muslimin di Badar. Kalau nggak ada Badar mungkin Islam nggak akan sampai ke sini. Kalau bukan karena kemenangan Rasulullah dan para sahabatnya di Badar, kita tidak akan pernah menjadi muslim. Sampai-sampai Nabi SAW di malam perang Badar para sahabat tidur. Nabi semalaman tidak tidur, beliau hanya berdoa sampai surbannya terjatuh. Abu Bakar berkali-kali memperbaiki surbannya Rasulullah SAW, dan Nabi mengulang-ulang satu doa, yang doa ini berbunyi, Allahumma in tuhlik hadhil isabah falan tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jikalau engkau hancurkan pasukan kecil yang ada di Badar ini, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Allahumma nasrakal ladzi wa'adtana. Ya Allah, pertolonganmu yang kau janjikan kepada kami. Di perang Uhud Nabi nggak sebegitunya. Karena ini perang pertama. Kalau kaum muslimin kalah, habis kaum muslimin. Mereka akan diburu sampai Madinah. Tapi kalau kaum muslimin menang di sini, maka kaum muslimin akan punya keyakinan bahwasannya jumlah dan kekuatan itu tidak ada artinya, karena pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ikhwafillah azakumullah. Seolah-olah mereka itu ikhwafillah para sahabat dengan bahasa tubuh, bahasa perkataannya mereka mengatakan huwal muqaddamu fi nafsi ala nafsi wa ahli baiti wa ahbabi wa khillani. Kalau kita tanyakan para sahabat bagaimana sikap mereka kepada para sahabat, kecintaan mereka kepada beliau, seolah-olah mereka mengatakan Rasulullah Muhammad lebih kami cintai, lebih akan kami dahulukan daripada diri kami, daripada keluarga kami, daripada para sahabat dan orang-orang yang kami cintai. Karena itu Ali bin Abi Thalib ikhwafillah azakumullah pernah ditanya oleh seseorang ketika beliau menjabat sebagai khalifah.
ketika menjabat sebagai khalifah kaum muslimin, beliau pernah ditanya oleh seorang, "Ya Amirul Mukminin, kaifa kana hubbukum li Rasulillah?" Bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah? Ceritakan kepada kami wahai Amirul Mukminin. Maka Ali bin Abi Thalib menerawang jauh beliau, karena sudah hampir 30 tahun ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun dengan rona wajah kesedihan beliau mengatakan, "Fa wallahi lahu ahabbu ilaina min awladina wa abaina wa ummahatina wa amwalina wa minal ma'il baridi 'ala adh-dhama'i." Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak bisa menggambarkan apa-apa kecintaan kami para sahabat kepada Rasulullah, selain kami katakan bahwasanya Rasulullah jauh lebih kami cintai daripada diri-diri kami, daripada anak-anak kami, daripada orang tua kami, daripada harta kami. Bahkan dia lebih dicintai oleh salah seorang dari kami yang sedang haus, daripada minum dia berhadap dengan Rasulullah. Dia menuju Rasulullah. Jadi kalau ada sahabat dari hijrah haus, panas, teriknya padang pasir, begitu melihat Rasulullah dan begitu melihat air, dia akan milih untuk menyambut atau datang kepada Rasulullah dulu nanti minumnya. Ini kata Ali bin Abi Thalib menggambarkan kecintaan yang luar biasa para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya tidak adil, ikhwah fillah azakumullah, kalau kita menceritakan bagaimana bentuk cinta para sahabat ini dari sisi mereka, dari sisi perkataan para sahabat. Mari kita saksikan dan kita dengar dari sisi yang lain, persaksian dari seorang musyrik ketika itu, seorang yang bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ketika dia ini diutus oleh orang-orang Quraisy untuk menjadi wakil mereka ketika bertemu dengan Nabi di perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa itu, Pak? Sulhul Hudaybiyah tahun berapa? Berapa tahun sebelum penaklukan kota Makkah? Sebelum Fathu Makkah? Setahun setengah sebelum penaklukan kota Makkah. Pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi ingin melaksanakan umrah. Begitu sampai di Hudaybiyah, 100 kilo kurang lebih dari kota Makkah, dicegat oleh orang-orang Quraisy. Enggak boleh masuk Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, ya yuk kita berunding, kalau begitu kita bicarakan baik-baik. Mereka mengutus 3 utusan, salah satunya orang yang bernama Urwah bin Mas'ud. Nah dia ketika diutus kepada Rasulullah, pulang-pulang malah dicaci maki oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena dia mengatakan perkataan ini. Dia menyaksikan pemandangan yang sangat membuat dia takjub dan kagum. Apa? Pemuliaan, penghormatan, pengagungan yang sangat luar biasa para sahabat kepada Rasulullah, itu yang dia saksikan. Sehingga ketika dia kembali kepada penduduk Mekah, dia mengatakan, ya kaum wallah, laqad ufidtu 'ala al-muluk, ufidtu 'ala Kisra wa Kaisar wa Najashi. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang Quraisy, dengarlah, demi Allah, aku telah diutus ke berbagai tempat, ke raja-raja. Aku pernah datang kepada Kisra, raja Persia, Kaisar, raja Romawi, kepada Najashi, raja Habasyah, Ethiopia, Abyssinia, dan juga kepada raja-raja yang lain. Walakinni ma ra'aitu ahadan aw malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzibu ashabu Muhammadin Muhammada. Tapi demi Allah, aku tidak pernah melihat sebegitu besar seorang raja, seorang pemimpin dihormati, diagungkan, dimuliakan oleh para sahabatnya sebagaimana para sahabat Muhammad memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bentuk pemuliaan para sahabat. Yang membuat dia kagum apa? Ini. Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Yang pertama, tidaklah dia meludah kecuali ludahnya akan jatuh, direbut oleh semua yang hadir di tengah para sahabatnya. Mereka berebut ludahnya Rasulullah SAW. Yang dengan ludahnya mereka akan mengusap ke seluruh wajah badannya dan lain sebagainya. Ini khusus buat Rasulullah, bukan buat manusia yang lain. Jangan dipraktekkan buat manusia yang lain ya. Ini khusus buat Rasulullah. Min khususiyat Rasul, kata para ulama. Nggak pantas buat manusia yang lain. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun nggak mau. Kalau Umar digini kan digampar orang.
Ini khususiyah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah muliakan Rasulullah dengan khususiyah, tidak dengan manusia yang lain. Tidaklah beliau meludah kecuali ludahnya jatuh ke tangan salah seorang di antara sahabatnya yang dengannya mereka akan mengusap wajah dan seluruh badannya. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Kalau mereka diperintah, mereka langsung melaksanakan perintahnya. Wa idza tawaddau kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Kalau beliau berwudu, mereka berebutan untuk mengambil bekas air wudunya. Ini juga jangan dipraktekkan kepada orang lain. Wa idza takallama hafidhu aswatahum indahu. Kalau beliau berbicara, tidak ada seorang pun yang berani mengangkat suaranya, terdiam mereka seluruhnya. Wa ma yuhidduna an-nazar ta'ziman lahu, dan tidak ada seorang pun yang berani menatap Rasulullah SAW kalau berbicara dengan beliau begini, menatap tajam pada Rasulullah atau menatap wajahnya. Semua para sahabat kalau berbicara dengan Rasulullah itu menundukkan wajah, mereka tidak berani memandang wajah Rasulullah sebagai bentuk ta'ziman, pemuliaan dan pengagungan kepada beliau. Maka kata dia, Urwah, aku pernah kedatang ke raja-raja yang ada di dunia ini, tapi aku tidak lihat penghormatan yang begitu besar yang diberikan kepada seseorang sebagaimana para sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Kemudian ikhwafillah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung melihat bentuk-bentuk pemuliaan para sahabat kepada Rasulullah. Wa qad kana hubbus sahabah lirrasul sallallahu alaihi wasallam ya'ti fi suwarin 'adidatin minha. Kita sekarang akan membahas beberapa bentuk. Karena keterbatasan waktu, kalau sempat kita bahas satu, kalau sempat ya 2, 3 ya. Kalau tidak nanti pertemuan yang akan datang insyaallah sekali lagi kita habiskan. Kita akan bahas bentuk-bentuk dalam kehidupan nyata kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Yang pertama, dan ini paling utama, yang tidak mungkin kita saingi. Yang pertama adalah ad-difa'u lahu wa an dinihi sallallahu alaihi wasallam wa fida'uhum lahu bi badlin nafsi wal mali dunahu. Yang pertama, yang ini yang tidak akan kita saingi. Mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela agamanya, dan mereka fida'uhum. Apa fida'? Menebus, rela menebus, menjadikan diri mereka, harta mereka, keluarga mereka fidyah, tebusan untuk Rasulullah, untuk agamanya. Dan ini yang tidak akan kita samai para sahabat Rasulullah. Contoh yang pertama, kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Siddiqu hadhil ummah, seorang sahabat yang selalu membenarkan apa yang datang dari perkataan dan perbuatan Rasulullah, sehingga dia hanya satu-satunya di dalam Islam yang pantas untuk disebut dengan Siddiq. Apa arti Siddiq? Sebagian orang mengatakan Siddiq apa artinya? Jujur, bukan. Jujur dalam bahasa Arab Sadiq. Siddiq, orang yang banyak membenarkan, orang yang selalu mengimani, membenarkan, mengiyakan apa perkataan Nabi dan apa perbuatan Nabi, dan dia tidak pernah ragu sedikit pun, apalagi tidak percaya, ragu saja nggak pernah. Maka Rasulullah menjuluki Abu Bakar dengan Siddiq, li'annahu da'iman yusaddiqur Rasul fi jami' aqwalihi wa amalihi wa af'alihi wa khasatan fi hadithatil Isra wal Mi'raj. Karena beliau selalu membenarkan Rasulullah dalam semua tindakannya, perkataannya, sikapnya, tidak pernah meragukan, terutama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka beliau disebut dengan Siddiq. Artinya apa? Yang banyak atau yang selalu membenarkan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah, itu Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq mencontohkan kepada kita betapa mereka rela untuk membela Rasulullah apapun resikonya. Suatu saat khafillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah. Kita tahu ya, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Ka'bah, dan kita tahu salat itu difardukan kapan? Salat difardukan kapan salat diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin? Jawaban ini yang anak ingin dengar setelah Isra dan Mi'raj, dan anak katakan anak perlu luruskan kepada antum. Salah. Salat ini begitu Rasulullah diangkat menjadi Rasul, turun kewajiban salat. Salat adalah kewajiban pertama yang turun kepada kaum muslimin,
kepada Rasulullah. Tetapi sholat 5 waktu difardukan oleh Allah itu 10 tahun setelah diwajibkan di sholat. Lalu 10 tahun sebelumnya sholatnya kaum muslimin berapa rakaat? 2 rakaat. Dan itu menjadi asal sholat sunnah seluruhnya. Dan berapa waktu sehari? 2 waktu. Seperti sholat subuh atau setelah sedikit mau terbit matahari sedikit, atau sebelumnya seperti sholat subuh dan ketika terbenamnya matahari. Ini sholatnya kaum muslimin. Maka antum baca di kitab-kitab sirah, Rasulullah sering sholat di Ka'bah. Kalau setelah Isra dan Mi'raj berarti sholat setelah Isra dan Mi'raj dong. Sementara Isra dan Mi'raj 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Jadi dalam hadis yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, tapi tidak ada hadis yang lain, athar yang lain yang menyebutkan tentang difardukan salat kapan, tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Bukan matannya, sanadnya dhaif. Diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul setelah turunnya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, berdakwahlah engkau, beri peringatan kepada manusia. Allah pun mengutus malaikat Jibril. Antum bisa baca di kitabnya Syekh Al-Albani tentang salat ya. Sifat salat Nabi ada itu. Hadis ini dhaifkan. Kemudian diutus malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi tata cara wudu dan salat. Tapi salatnya berapa? 2 rakaat dan sehari berapa waktu? 2 waktu. Di pagi dan sore, petang. Bisa sore, bisa setelah maghrib. Panjang waktu. Kadang Nabi mengakhirkan sampai malam. Dan itulah biasanya orang-orang Quraisy meledek Rasulullah. Nah, suatu saat Rasulullah ketika sholat, ikhwafillah azakumullah, sholat berubah menjadi 5 waktu, 17 rakaat, sehari semalam setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, tahun ke-10 kenabian. Setelah meninggalnya Khadijah Abu Talib, maka turun kewajiban salat fardu kepada kaum muslimin 5 waktu sehari semalam. Sebelumnya hanya 2 waktu dan 2 rakaat saja. Tadinya 4 rakaat sehari semalam menjadi 17 rakaat sehari semalam. Dengan pembagian subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3 dan isya 4. Kaum muslimin sekalian, Rasulullah suatu saat salat di Ka'bah. Abu Jahal melihat Nabi SAW begitu sakit hati, tapi dia tidak berani, karena berkali-kali mencoba. Nabi selalu dilindungi oleh malaikat Jibril, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan suatu hari, membuat sayembara kepada pemuka-pemuka Quraisy, "Ayyuhan nas, ayyukum ya'ti ila Muhammadin wa huwa ya'fir ra'sahu fayakhniqa unukahu fayaqtulahu wa huwa sajid wa yakhniqa unukahu fayaqtulahu wa huwa sajid." Wahai orang-orang yang ada sini, berkata kepada pembesar besar Quraisy, siapa yang berani datang kepada Muhammad, kemudian dia mencekek leher Muhammad di saat dia sujud seperti itu, maka dia bisa membunuh Muhammad. Faqama ashqal qaum, maka berdirilah orang yang paling bejat di antara mereka, yang Allah berikan contoh, disebabkan kisah dia ini di dalam Al-Quran sampai hari kiamat, ibrah, pelajaran sebagai pelajaran bagi kaum muslimin. Yaitu para ulama ahli tafsir bersepakat turunnya ayat ini gara-gara orang ini. Yaitu ayat yang berbunyi apa? Di dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'udzu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh jani wa kana asyaitanu bil insani khadhula. Dan hari di mana seorang yang zalim akan menggigit jarinya karena penyesalan. Di saat itu dia mengatakan, ya Allah, seandainya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai orang yang paling dekat dengan diriku, sebagai sahabat karibku. Dia yang telah menyesatkanku dari jalan Allah, wa ani dzikr, dari Al-Quran. Padahal dulu aku sempat mendengarkan Al-Quran, dan Al-Quran hampir masuk ke dalam renung hatiku. Cuma gara-gara dia, akhirnya aku mati dalam keadaan musyrik. Menyesal. Siapa? Ini orangnya. Namanya antum hafalkan. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Ini Uqbah bin Abi Mu'id ini orang paling dekatnya tokoh musyrikin sama Nabi orang. Paling lembutnya orang ini. Paling baiknya orang ini. Paling sopan orang ini. Paling takut ganggu Nabi orang ini. Paling
suka ngobrol sama Nabi. Di antara pemuka musyrikin yang lain selalu menghina, mencaci maki. Dia enggak, selalu duduk sama Nabi. Karena dilihat Nabi ini orang mulia. Dan dia ini ayah tiri dari sahabat. Siapa? Dia ayah tiri dari sahabat Utsman bin Affan. Karena Affan meninggal di saat Utsman berumur 5 atau 7 tahun. Kemudian ibunya Arwa bintu Quraiz, bibi Nabi, sepupu Nabi, sepupu Nabi. Jadi ibunya Utsman itu sepupunya Nabi. Jadi Utsman itu jatuhnya keponakannya Nabi dari ibunya. Nabi termasuk khalnya Utsman, bisa dikatakan begitu. Nah beliau Rasulullah SAW ketika duduk didatangi oleh siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Abu Jahal semakin takut melihat keakraban Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Rasul. Puncaknya terjadi ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth suatu saat mengundang tokoh-tokoh musyrikin. Dia mengadakan walimatut ta'am, undangan makanan terhadap tokoh-tokoh penduduk Mekah, termasuk diundang Rasulullah. Nah Nabi SAW kemudian ketika mau makan, beliau mengatakan, ya Uqbah, wallahi la ashrabanna syarab wala adzukanna ta'am hatta tu'mina billah wa bi rasulihi. Demi Allah wahai Uqbah, aku enggak akan nyentuh minuman dan makananmu sampai engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan masa itu aib bagi seorang tuan rumah kalau ada undangannya nggak mau makan dengan alasan apapun, aib. Dia akan bujuk supaya makan. Maka karena mendengar ucapan ini berat bagi Utbah, tidak ada pilihan lain, maka dia pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Diucapkan syahadat. Maka ini yang kemudian nanti disesali oleh dia. Sudah hampir dekat dengan Islam, tapi gara-gara Khalil, gara-gara sahabat karib, orang bisa jauh dari hidayah, dari Islam. Orang ini contohnya. Begitu Nabi kenapa sampai mengatakan dalam hadis sahih, apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama itu, seorang itu tergantung agama saudaranya, sahabat dekatnya. Maka lihatlah orang itu siapa sahabat yang patut untuk dia menjadi sahabat karibnya. Contohnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Begitu dia mengucapkan itu, gempar. Yang sedang makan terbelalak mereka mendengar, lu masuk Islam nih Uqbah bin Abi Mu'ayth. Akhirnya Abu Jahal mengatakan kepada hadirin, tokoh-tokoh musyrik, tenang, belum apa-apa, kita bisa atasi Uqbah. Begitu pulang, dia punya sahabat karib. Sahabat karibnya siapa? Tebak. Sahabat karibnya tuannya Bilal bin Rabah. Siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Begitu pulang Umayyah bin Khalaf, riwayat yang lain kakaknya Ubay bin Khalaf. Dia mengatakan, wahai Ubay atau wahai Umayyah, ata'lam ma hadatha bi khalikika Uqbah bin Abi Mu'ayth? Kamu tahu apa yang terjadi kepada sahabat karibnya Uqbah bin Abi Mu'ayth? Kemarin dia mengucapkan syahadat di hadapan Muhammad dan di hadapan tokoh-tokoh musyrikin. Benar, benar. Silahkan kau atasi. Datang dia. Katanya Uqbah, benar apa yang kau dengar, kau mengatakan begini dan begitu? Kata dia, iya, aku tidak bisa. Muhammad tidak akan makan makananku, hidanganku. Aku malu di hadapan orang lain. Maka dia mengatakan, wallahi kalami min kalamika haramun wa wajhi li wajhika haramun hatta ta'tiya Muhammad ila Muhammad wa tadribahu wa tabsuka ala wajhi wa tadribahu wa taltuma wajhahu. Demi Allah, aku enggak akan ngomong kepadamu. Haram hukumnya aku ngomong kepadamu. Engkau berbicara kepada aku, enggak usah, aku pun enggak akan ngomong kepadamu. Wajahku haram untuk menatap wajahmu dan wajahmu juga haram menatap wajahku. Artinya putus hubungan kita. Kecuali engkau mau datang kepada Muhammad, engkau ludahi wajahnya, kemudian kau tampar wajahnya dan kau pukul wajahnya, baru aku percaya engkau tidak masuk Islam. Maka tidak ada jalan lain kecuali orang ini melakukan apa yang dikatakan saudaranya. Dia gandeng sahabatnya ini, dia datangi Rasulullah ketika Rasulullah ada di Ka'bah, dan dia panggil Muhammad. Begitu noleh, dia ludahi wajah Rasulullah dan dia tampar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi ashqan nas wa akhbathun nas. Dia menjadi manusia yang paling bejat. Setelah itu dia jadi orang yang paling berani terhadap Rasulullah. Salah satunya apa yang diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sirah An-Nabawiyah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Abu Jahal mengatakan, suatu saat siapa yang berani
datang kepada Muhammad di saat dia sujud seperti itu, kemudian dia mencekek Muhammad dengan kain atau surbannya, maka kemudian dia bisa membunuh Muhammad. Uqbah bin Abi Mu'ayth mengatakan, ana. Dia pun datang kemudian menginjak kepala Rasulullah di saat sujud. Dia duduk di atas punggung Rasulullah di saat Rasulullah sujud, dan kemudian dia mencekek dengan sorbannya leher Rasulullah SAW. Hampir Rasulullah meninggal, ikhwafillah azakumullah, dengan kondisi seperti itu. Antum ditiban oleh orang yang lebih besar, dan juga dia menginjak batang leher dan kepala antum dengan dengkul atau dengan kakinya, dan dia duduk di atas badan antum. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Hampir Rasulullah meninggal, sampai datang Abu Bakar As-Siddiq berlari dengan keras, dan dia tidak berpikir apa yang terjadi setelah itu terhadap dirinya. Yang beliau pikirkan bagaimana Rasulullah SAW selamat. Maka beliau pun mendorong Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Rasulullah SAW. Lalu dengan lantang Abu Bakar menghadapi pemimpin-pemimpin Quraisy yang sedang tertawa, dan beliau mengatakan kepada mereka, ya ma'asyara Quraisy, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang hanya mengatakan Rabbku adalah Allah? Nah, ini salah satu contoh betapa Abu Bakar membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gambaran yang begitu indah. Berapa menit lagi Anda punya waktu? 6. Anda habiskan 6 atau Anda cukupkan pertanyaan atau apa? Kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Anda setuju antum? Anda lanjut ya. Dan di antara contoh yang paling besar, ikhwafillah azakumullah, yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mereka rela membela Rasulullah, bahkan menebusnya dengan apapun yang mereka miliki, walaupun itu nyawanya, walaupun itu dirinya, adalah apa yang diberikan dan dicontohkan oleh dua orang sahabat. Antum ingat-ingat namanya. Salah satunya yang paling utama yaitu seorang sahabat bernama Khubayb bin Adi. Namanya siapa? Khubayb bin Adi. Kalau antum baca sejarahnya, dia adalah sahabat atau pahlawan Islam pertama yang syahid di kayu salib, disalib oleh orang-orang Quraisy, dicincang oleh orang-orang Quraisy. La ilaha illallah. Setelah perang Badar, orang-orang Quraisy ini banyak kehilangan anggota keluarga. 70 orang terbunuh, dan itu rata-rata pembesar-pembesar Quraisy, termasuk Uqbah bin Abi Mu'ayth, termasuk Abu Jahal sekalian. Maka berbagai macam cara mereka ingin lakukan untuk membalas. Salah satunya dengan menipu Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka mengutus beberapa kabilah yang ada di dekat Makkah kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman, fa'arsil ilaina rahtan min ashabika min qurra'i ashabika liyu'allimuna al-Qur'an. Maka utuslah beberapa orang dari sahabatmu yang bisa pintar membaca Al-Quran untuk mengajarkan kami Al-Quran, mengajarkan kami Islam. Maka Nabi mengutus 10 para sahabatnya kepada kabilah tersebut, dipimpin oleh Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. 10 sahabat ini bergerak, termasuk hufadz sahabat wa qurra sahabat, para penghafal Al-Quran. Sampai di luar jarak beberapa puluh kilometer dari kota Makkah, mereka dicegat oleh orang-orang suruhan Quraisy, dan pada akhirnya mereka diburu dan dikejar. Mereka berjumlah 200 orang ngelawan 10 orang. Berlindung 10 orang ini di atas bukit, dan mereka mengeluarkan anak panah dan pedangnya. Bermusyawarah mereka, apa yang kita lakukan? Menyerah atau kita melawan? Kata Asim, demi Allah, sampai titik darah penghabisan aku akan lawan mereka. Aku tidak mau jatuh sebagai tawanan orang-orang musyrikin. Maka 7 beserta 7 sahabatnya, dia turun menghadapi 200 pasukan berkuda yang mengepung mereka. Syahid 7-7-nya. Dan beliau berdoa, ya Allah, jangan sampai jasadku disentuh oleh seorang musyrik pun. Allah kabulkan sebagai karamah untuk Asim bin Sabit radhiyallahu anhu, sahabat ini. Begitu setelah beliau meninggal terbunuh, orang-orang Quraisy ingin membawa jenazah mereka, ingin memutilasi, mencincang jenazah mereka. Ternyata mereka temukan jenazah para sahabat ini ditutupi oleh ribuan lebah yang membuat mereka tidak bisa mendekati. Doanya dikabulkan oleh Allah. 3 orang ini milih menyerah. Di antaranya 2 orang, yaitu Zaid bin Dathinah dan yang satu lagi Khubayb ibn Adi. Menyerah mereka. Sudah, kami menyerah. Katanya kalian akan memberikan kami jaminan keamanan baik. Ternyata di dalam perjalanan mereka diikat. Wah, yang satu melihat, wah ini nggak beres ini.
Katanya kita mau diberikan jaminan, ternyata diikat. Wah, ini berarti sudah bentuk pengkhianatan. Dia mengeluarkan pedang, kemudian mereka bunuh. Tinggal 2 orang. 2 orang ini kemudian sampai ke Mekah, dijual kepada orang yang keluarganya dibunuh oleh mereka berdua. Dibeli mahal oleh orang yang kehilangan anggota keluarganya. Maka kemudian tibalah saat eksekusi. Ikhwafillah azakumullah. 2 sahabat ini dieksekusi. Di mana dieksekusinya? Kalau orang pernah umroh, pasti tahu tempat eksekusinya. Ada masjid di Jeddah namanya masjid apa? Mikotnya orang kalau pingin umroh dari Jeddah, ada masjid namanya, tempat kita mandi, Masjid Tan'im. Daerah situlah dulu 2 sahabat ini dieksekusi oleh orang-orang Quraisy di Tan'im. Maka di Tan'im inilah mereka kemudian disalib dan kemudian dijadikan sebagai sasaran tembak anak panah. Dibunuh. Yang pertama dibunuh Zaid bin Dathinah. Kemudian setelah melihat Zaid bin Dathinah syahid, Khubayb bin Adi coba dipancing oleh Abu Sufyan yang ketika itu memimpin eksekusi. Masih musyrikin beliau, masih musyrik beliau. Didekati, coba diajak bicara oleh Abu Sufyan, Zaid, Khubayb bin Adi. Maka beliau mengatakan, Abu Sufyan bertanya kepada Khubayb, "Ya Khubayb, atuhibbu anna Muhammadan al-an fi makanika nadrib 'unuqahu wa tarji anta ila ahlika wa ila auladik?" Wahai Khubayb, maukah Muhammad menjadi pengganti dirimu yang kami bunuh, sementara engkau keluar ke keluargamu, pulang ke keluargamu? Apa kata Zaid? Apa kata Khubayb bin Abi? La wallahi ma uhibbu an yakuna Muhammad fi makanihi wa yu'dhihi syaukah. Aku tidak mau Muhammad sekarang di tempatnya dan dia tertusuk 1 juri. Jangankan dibunuh, tertusuk 1 juri aja aku tidak mau. Maka Abu Sufyan dengan penuh kagum dia bertepuk tangan dan mengatakan apa? Ma ra'aitu ahadan ahabbahu ashabahu ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat cinta seseorang yang begitu besar dicintai oleh orang yang lain sebagaimana cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ikhwafillah, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang bagaimana bentuk cinta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.